Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video presentasi kelompok 8 tentang permodalan koperasi. Nama kelompok: Ginanjar Kusuma Fajar, Muhammad Rizky, Turia Handayani, dan Yuli Oktavia. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Turia Handayani. Saya anggota dari kelompok 8 beserta anggota lainnya akan mempresentasikan tentang permodalan koperasi. Dan saya sendiri akan menjelaskan tentang jenis-jenis modal koperasi dan pengertian permodalan koperasi. Pertama, jenis-jenis modal koperasi terdiri dari 3. Yang pertama, modal dasar, modal sendiri, dan modal pinjaman. Modal sendiri terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Selanjutnya, modal pinjaman. Modal pinjaman terdiri dari koperasi lain, pinjaman anggota, bank dan lembaga keuangan, obligasi dan surat utang, dan sumber keuangan lain. Yang kedua, pengertian permodalan koperasi. Saya akan menjelaskan tentang modal terlebih dahulu. Modal merupakan dana yang digunakan untuk melaksanakan usaha koperasi-koperasi. Pengertian modal dalam sebuah organisasi perusahaan termasuk badan koperasi adalah sama, yaitu modal yang digunakan untuk menjalankan usaha. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang koperasi. Koperasi merupakan kumpulan dari orang-orang yang mengumpulkan modal untuk modal usaha dan setiap orang mempunyai hak yang sama. Jadi, permodalan koperasi adalah sejumlah dana yang digunakan untuk menjalankan usaha di dalam koperasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ginanjar, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan prinsip yang harus dipatuhi oleh koperasi dalam kaitannya dengan permodalan. Yang pertama, bahwa pengendalian dan pengelolaan koperasi harus tetap berada di tangan anggota dan tidak perlu dikaitkan dengan jumlah modal atau dana yang bisa ditanam oleh seorang anggota dalam koperasi dan berlaku ketentuan satu anggota satu suara. Yang kedua, bahwa modal harus dimanfaatkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat untuk anggota. Yang ketiga, pada modal hanya diberikan balas jasa yang terbatas. Yang keempat, bahwa untuk membiayai usaha-usaha secara efisien, koperasi pada dasarnya membutuhkan modal yang cukup. Dan yang kelima, bahwa usaha-usaha dari koperasi harus dapat membantu pembentukan modal baru. Yang keenam, bahwa kepada saham koperasi yang di Indonesia adalah ekuivalen dengan simpanan pokok. Tidak bisa diberikan suatu premi di atas nilai nominalnya meskipun seandainya nilai bukunya bisa saja bertambah. Selanjutnya, arti modal. Modal dasar. Tujuan utama mendirikan sebuah organisasi koperasi adalah untuk mengkumulasikan potensi keuangan para pendiri dan anggotanya yang meskipun pada awalnya berjumlah kecil tetapi tetap ada. Modal sendiri, modal yang berasal dari koperasi itu sendiri atau modal yang menanggung resikonya sendiri. Selanjutnya, modal pinjaman. Modal pinjaman adalah sejumlah dana atau barang dengan nilai tertentu yang diperoleh dari luar koperasi atas dasar perjanjian hutang antara koperasi ke pihak yang bersangkutan. Modal terdiri dari 2. 1. Modal jangka panjang. Modal jangka panjang adalah modal yang dilakukan dalam waktu lebih dari 5 tahun. Contohnya properti. Kedua, modal jangka pendek adalah modal yang dilakukan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya deposito. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Yuli Oktavia. Saya akan menjelaskan materi tentang sumber modal menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Pasal 32, yaitu pertama simpanan pokok, kedua simpanan wajib, ketiga simpanan sukarela. Pertama, simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib disetorkan ke dalam koperasi atau anggota koperasi pada saat masuk menjadi anggota koperasi.
Simpanan pokok ini tidak dapat ditarik kembali oleh anggota koperasi selama tercatat menjadi anggota koperasi. Kedua yaitu simpanan wajib. Simpanan wajib adalah sejumlah uang tertentu yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu tertentu, misalnya setiap bulannya dengan jumlah yang sama setiap bulannya. Simpanan wajib ini tidak dapat diambil oleh anggota selama masih jadi anggota koperasi. Ketiga yaitu simpanan sukarela. Simpanan sukarela adalah simpanan yang besarnya tidak ditentukan tetapi bergantung pada aplikasi anggota. Simpanan ini dapat disetorkan dan diambil setiap saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Muhammad Rizky akan melanjutkan materi tentang permodalan koperasi, yaitu modal pinjaman. Modal pinjaman itu sumber dananya berasal dari koperasi lain, bank dan lembaga keuangan, pinjaman anggota, obligasi dan surat utang, dan sumber keuangan lain. Yang pertama ada koperasi lain. Pada dasarnya diawali dengan adanya kerjasama yang dibuat oleh sesama badan usaha koperasi untuk saling membantu dalam bidang kebutuhan modal. Yang kedua, bank dan lembaga keuangan. Pinjaman komersial dari lembaga keuangan untuk badan usaha koperasi mendapat prioritas dalam persyaratannya. Prioritas tersebut diberikan kepada koperasi sebetulnya merupakan komitmen pemerintah dari negara-negara yang bersangkutan untuk mengangkat kemampuan ekonomi rakyat, khususnya usaha koperasi. Yang ketiga, pinjaman anggota. Pinjaman yang diperoleh dari anggota koperasi dapat disamakan dengan simpanan sukarela anggota. Kalau dalam simpanan sukarela, maka besar kecil dan nilai yang disimpan tergantung dari keadaan anggotanya. Yang keempat, ada obligasi dan surat utang. Untuk menambah modal, koperasi juga dapat menjual obligasi atau surat utang kepada masyarakat, investor untuk mencari dana segar dan masyarakat umum di luar anggota koperasi. Mengenai persyaratan untuk menjual obligasi dan surat utang tersebut diatur dalam ketentuan otoritas pasar modal yang ada. Dan yang kelima, sumber keuangan lain. Semua sumber keuangan kecuali sumber keuangan yang berasal dari dana yang tidak sah dapat dijadikan tempat untuk meminjam modal. Mungkin cukup segitu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.